Selamat sore saudara sekalian. Kita kali ini ketemu secara virtual, ya karena kondisi yang mengharuskan demikian. Tetap semangat. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang kemarin kita udah bahas sebentar atau previewnya, yaitu tentang bab ekualisasi. Ya, jadi saya review sebentar. Ini adalah tabel yang kita udah bicarakan minggu lalu, yaitu tentang hasil daripada pemantauan dan pengukuran dari air limbah. Sebagaimana kita udah bahas sebelumnya, bab ekualisasi ini memiliki tujuan untuk membuat yang namanya fluktuasi kuantitas dan kualitas dari air limbah itu sebisa mungkin kecil. Ya. Nah, gimana caranya mendesain bab ekualisasi? Itu topik kita yang kita bahas minggu lalu dan kita mau selesaikan dalam beberapa menit ke depan ini. Ini adalah hasil dari pemantauan pengukuran. Jadi di satu industri dilakukan yang namanya pemantauan dan pengukuran terhadap jumlah atau debit air limbah yang dihasilkan. Sebagai contoh, per jam, ini adalah data per jam. Jadi jam 00 sampai jam 1 didapatkan informasi bahwa yang namanya air limbah itu flow rate-nya 0,275 meter kubik per second, meter kubik per detik. Ini terkait kuantitasnya. Kolom yang ketiga, kalian udah tahu minggu lalu juga, adalah konsentrasi rata-rata BOD. BOD yang mana? BOD dari tiap sampel yang dikumpulkan per jam. Nih, ya. Jadi sampel itu dikumpulkan, kemudian diukur konsentrasi BOD-nya. Jadi di setiap sampel per jam yang dimonitor dan diukur, kita juga dapat nilai konsentrasi BOD-nya. Kolom keempat, kolom kelima, saudara juga sudah tahu, ini adalah volume kumulatif, masih ingat, yaitu bahwa jumlah total air limbah yang terkumpul selama 1 jam. Caranya bagaimana? Jelas, cara paling gampang itu lihat, ini kita punya yang namanya satuan meter kubik, ini meter kubik per detik. Rentang periode, rentang waktu pengamatan 1 jam. 1 jam itu berapa detik? Berarti yang namanya flow rate dikalikan waktu, kita akan mendapatkan volume. Nah, karena ini adalah kumulatif, maka yang ini katakanlah jam kedua, jam ketiga itu ditambahkan dari sebelumnya. Jadi ini ditambahkan ini ditambahkan ini dan seterusnya, sehingga kita dapat kumulatifnya. Ya. Terus kemudian kolom keberapa ini? Kolom kelima adalah mass loading BOD atau beban massa BOD. Satuan lagi-lagi dilihat kilogram per hour, kilogram per jam. Kita tahu konsentrasi adalah miligram per liter, ya. Miligram dan kilogram adalah satuan untuk representasi yang sama, yaitu massa. Sementara ini ada liter, ini ada waktu. Saudara tahu, berarti dikalikan ini, ya. Sehingga dua ini, kemudian kalau saudara kalikan, mendapatkan yang namanya miligram per second. Tentu saja ini satuan yang perlu dikonversi terlebih dahulu, sehingga mendapatkan kilogram per jam sebagaimana ini. Ya, jadi di tiap jam saudara tahu beban massa BOD-nya. Ya, kita udah sampai sini minggu lalu. Nah, saudara sekalian, data ini data given, ini data yang kita hasil perhitungan, itu adalah data yang penting untuk kita kemudian bisa menetapkan volume bab ekualisasi. Gimana caranya? Slide berikutnya. Ya. Ini adalah yang saya jelaskan tadi, bagaimana mendapatkan angka-angka di tiap kolom tadi itu. Saya langsung ke sini. Ya. Nah, kumulatif volume
itu adalah satu data penting yang kemudian dengan ini kurang atas ya, tapi sisi sini, sisi mendasar ini adalah waktu. Ya, jadi waktu versus kumulatif. Kalau kita kembali ke slide sebelumnya, berarti yang digrafikkan itu adalah ini kolom pertama dan ini kumulatif. Ini yang menjadi X-nya, ini yang menjadi Y-nya, sehingga kita dapat tabel seperti ini. Ya, nah hasil grafiknya itu adalah kurva yang melengkung ini. Ya, bukan yang garis lurus itu nanti, tapi kurva yang melengkung ini yang kita dapatkan. Nah, setelah kita mendapatkan kurva melengkung ini, ya tidak linear maksud saya, kita melakukan dua hal. Yang pertama, menarik garis lurus melewati titik singgung, ya. Terus kemudian membuat yang namanya garis lurus yang menghubungkan awal dan akhir, di mana ini kemudian sejajar, gitu ya. Ini dulu, ya, awal dan akhir, terus kemudian membuat garis singgung mengenai titik singgung, dia sejajar dengan garis linear ini tadi. Nah, dua garis lurus itu kemudian menjadi acuan kita untuk mendapatkan volume bak ekualisasinya. Ya, saya ulangi lagi. Garis lurus awal akhir, dan saudara ini ada titik singgungnya, kita buat garis lurus, kemudian dari titik singgung ini naik ke atas, ya, memotong garis lurus yang tadi itu, saudara tarik deltanya, ya, antara titik singgung dan dari titik singgung yang memotong atau menyentuh garis paralel, garis linear yang paralel dengan garis singgung tadi itu, deltanya itu adalah estimasi volume bak ekualisasi yang dibutuhkan. Kalau sudah tarik, ini kan angka-angkanya itu kan, jadi di delta kan, kemudian sudah mendapatkan estimasi volume dari bak ekualisasi yang kita butuhkan. Ingat, volume kumulatif dan jam atau waktu pemantauan. Ketemu grafik, dari grafik itu kemudian saudara membuat garis lurus awal dan akhir, titik singgung itu kemudian kita buat garis lurus juga yang sejajar dengan yang namanya garis linear sebelumnya. Titik singgung itu tadi kita tarik ke atas, memotong garis linear di atasnya, dan dari titik singgung dan perpotongan itu tadilah delta yang merupakan representasi dari volume bak ekualisasi itu kita dapatkan. Ya, jadi volume estimasi daripada volume bak ekualisasi kita dapatkan dengan cara itu. Oke, itu satu poin penting pertama, bagaimana kita mendapatkan volume bak ekualisasi. Berikutnya ya, saudara sekalian, tentu kita pengen tahu bak ekualisasi dengan volume yang tadi itu kita dapatkan, apa efeknya terhadap kuantiti dan quality daripada air limbah. Ingat selalu, tujuan daripada bak ekualisasi adalah agar fluktuasi dari kuantitas dan kualitas air buangan itu bisa lebih kecil. Idealnya kita mau yang namanya kuantitas, yang namanya kualitas seragam. Untuk apa? Diskusi kita minggu lalu, membantu unit-unit pengolahan di belakangnya. Ya, seperti itu. Baik. Mengestimasi, mendesain bak ekualisasi, mengetahui volumenya sudah, dan kita mau melakukan yang namanya checking manfaat daripada bak ekualisasi itu. Ya. Nah, kita lakukan ini nomor 2 ini ya.
untuk checking, kita buat yang namanya olahan, tabel olahan data baru. Bab ekualisasi pertama kali dibangun tentu dia kosong. Kita mau mulai mengisi itu jam berapa, ya tentu ada banyak faktor, tergantung dari operasional di pabrik masing-masing. Pada soal ini dikatakan bahwa yang namanya bab ekualisasi itu start mau diisi 8.30, jadi artinya pemantauan pada jam 8 sampai jam 9 itulah titik awal daripada pengisian. Oleh sebab itu, saudara sekalian, maka urutan daripada tabel pertama yang tadi kita dapatkan ini kan urutannya dari 00 ke 1 toh. Kita ubah mulai dari sini. Nah, kalau saudara lihat, dia jadi ini di awal. Ya, jadi mengubah susunan. Apakah harus jam 8 sampai jam 9? Tentu tidak. Sekali lagi tergantung daripada operasional di pabrik. Ya. Namun tentu saja ada pertimbangannya. Ya. Nah, kita dapatkan tabel baru. Mari kita bahas ke sana satu demi satu. Yang pertama adalah volume yang terkumpul pada setiap waktu pemantauan. Sebetulnya kita sudah menghitung ini di tabel sebelumnya, yaitu ini. Tetapi bedanya adalah ini diakumulasikan. Ya. Kalau ini tidak, ini per jam. Ya, per jam apa? Per jam ini, gitu kan? Karena per jam ini kan ada flow rate-nya. Mana? Ini, contoh 8 sampai 9 ini 0,355 meter per detik, meter kubik per detik, sorry. Ya, terus kalau kemudian ke volume, ya tinggal dikalikan volume. Ingat, selalu satuan menjadi penolong kita untuk nge-trace angka itu, nilai itu dapat dari mana. Meter kubik per detik jadi meter kubik, ya dikalikan fungsi waktu. Waktunya di mana? 1 jam, ya kan? Dapat itu. Ya, itu kolom ini. Nah, ini kolom baru. Ya, kolom ketiga ini adalah hal baru, yaitu volume yang ada di bab ekualisasi pada tiap akhir periode pemantauan. Ingat, pemantauannya 1 jam. Ini dapat dari mana? Ini, kita ke sini. Jadi, untuk mengetahui volume pada tiap akhir, kita mengikuti formula ini. VSC sama dengan VSP plus VIC dikurangi VOC. Apa itu? VSC adalah volume di tiap akhir pemantauan. VSP adalah volume yang terkumpul di periode sebelumnya. VIC adalah volume yang masuk pada periode itu. Dan ingat, bab ekualisasi kalau sudah terisi kan ada masuk, kan ada yang keluar. Keluar mana? Keluar ke unit pengolahan selanjutnya. Itulah VOC. Nah, VOC ini fluktuatif atau seragam? Itu yang saya nanti pengen saudara perhatikan. Ya. Nah, VOC tentu seragam. Dari mana? Kita lihat angka ini. Ya. Tiap jam ada 1.106 meter kubik air limbah yang keluar dari bak ekualisasi. Itu VOC. Ya. Apakah VOC ini jumlahnya selalu sama? Pertanyaan buat saudara. Ya, nanti tolong direview. VSP volume sebelumnya, VIC yang masuk, VOC yang keluar. Mari kita ke sini jam 8 sampai jam 9. Jam 8 limbah pertama kali masuk. Pertanyaannya, apakah saat jam 8 itu masuk di bak ekualisasi sudah ada limbah? Belum. Kenapa? Belum diisi sebelumnya. Baru pertama kali ngisi jam 8. Ya toh?
Jadi jam 7 belum isi, masih kosong pakai equalisasi itu. Jadi untuk jam 8 sampai jam 9 VSP-nya 0. VIC-nya berapa? Loh, VIC-nya adalah yang masuk pada 1 jam itu, yaitu pada jam 8 sampai jam 9. Berapa? Ini toh 1278. Jadi VSP-nya 0, VIC-nya 1278 masuk, VOC-nya 1106, sehingga didapatkan nilai 172 meter kubik yang ada di bak equalisasi pada jam 9. Selesai satu periode 1 jam. Selanjutnya jam 9 sampai jam 10, 542 ini bagaimana caranya? Nah, VSP-nya ketika jam 9 air limbah baru masuk, apakah sudah ada air limbah yang di dalam bak equalisasi? Jawabannya sudah. Berapa? Ini dia 172, gitu? Ini yang tersisa di bak equalisasi. Nah, artinya VSP-nya 172. Terus VIC-nya berapa? Ya yang masuk di periode pengamatan itu berapa? Ini dia 1476. Ya, itu VIC. VOC-nya sama apa tidak setiap jam? Sama apa tidak setiap jam? Direnungkan, ya. Jawabannya adalah sama. Kalau sama jumlahnya berapa? Ini dia 1106. Kenapa kok sama? Dipikirkan. Ya. Jadi dapat 542. VSP-nya ada, VIC baru masuk, VOC selalu keluar tiap jam. Begitu selanjutnya, saudara hitung sehingga kita mendapatkan ini dia. Ya. Volume in storage at the end of time period. Kita mendapatkan itu. Kolom yang ketiga. Kolom yang keempat adalah konsentrasi BOD rata-rata. Saudara familiar dengan angka-angka itu. Kenapa? Karena di tabel sebelumnya kita sudah punya, yaitu ini. Tinggal susunannya diganti mulai jam 8 sampai jam 9, sehingga saudara dapat ini ya. Nih. Ya. Nih. Ya, jadi tinggal mengubah nih maksud saya. Ya, tinggal mengubah susunannya. Nah, ini yang perlu kita hitung baru. Nih. Ya, ini sebelumnya sama ya. Ini yang perlu hitung baru. Apa itu? Konsentrasi BOD terekualisasi. Ya, konsentrasi BOD terekualisasi. Ingat, tujuan bak ekualisasi adalah fluktuatifnya kita perkecil, selalu diingat. Ya. Nah, apakah dia fluktuatifnya akan perkecil? Inilah yang kita lakukan, yaitu ngecek. Gimana caranya nih untuk mendapatkan 175, 197, 210 ini dari mana? Jadi tahu caranya. Ya, kita memakai persamaan ini. X adalah konsentrasi. Saya rasa itu adalah persamaan yang saudara sangat familiar, yaitu persamaan apa? Dilution atau pengenceran. Ya. XOC adalah konsentrasi terekualisasi. Dapatnya dari mana? VIC kali XIC. Ingat ketika ngomong I itu yang masuk pada periode itu. Jadi kalau ngomong VIC, volume yang masuk, XIC, konsentrasi BOD untuk limbah yang masuk, ditambah VSP XSP. Apa ini SP? Masih ingat yang tadi, yang tertinggal di bak ekualisasi. Ya, V ngomong volume, X ngomong konsentrasi. Karena kita mau tahu konsentrasi campurannya, maka dibagi dengan total volume. Total volume yang mana? Yang masuk dan yang tertinggal. VIC plus VSP. Itu yang kita pakai. Persamaannya ya.
Nah, mari kita praktekkan coba nih, kita lihat ya perhitungannya. Ini dia. Ya, untuk jam 9 sampai jam 10 ya. Oh, ini jam 9 sampai jam 10, ini jam 8 sampai jam 9. Oke, jam 8 sampai jam 9 dulu ya. Pertama kali limbah masuk ke bak ekualisasi. VIC ada masuk jam 8 sampai jam 9, jumlah totalnya segitu. Air limbah yang masuk pada jam 8 sampai jam 9, kita tahu konsentrasinya berapa. Gram per meter kubik sama miligram per liter sama enggak? Sama. Ya, kenapa kok diganti gram per meter kubik? Biar gampang, coret-coret, gitu. Ya, VIC, XIC. Pada jam 8 sampai jam 9 ketika air limbah masuk, apakah ada air limbah periode sebelumnya? Tidak ada, baru ngisi jam 8 no. Ya, jadi sebelumnya 0. Jadi dengan demikian hanya ini saja 1278 kali 175 dibagi V. Mestinya V-nya adalah VIC plus VSP, tetapi karena VSP-nya 0, maka hanya VIC. Dapatlah kita konsentrasi BOD untuk air limbah yang masuk pada jam 8 sampai jam 9. Pada jam 9 sampai 10 ceritanya sedikit berbeda. Ini yang masuk VIC, XIC. Apakah ada air limbah sebelumnya yang tersisa di bak ekualisasi? Ada. Tadi kita udah tahu waktu menghitung di tabel jumlahnya sekian. Konsentrasinya ya ini ikut sebelumnya. Yang begitu. Karena ya itu yang ada di dalam bak ekualisasi toh. Maka X SP-nya adalah 175. Kita selesaikan, V-nya adalah kalau ini V-nya adalah volume total karena sebelumnya sudah ada. Kalau jam 8 jam 9 tadi nggak ada, belum ada isinya. Ya. Jadi 1476 tambah 172 volume tersisa dari periode sebelumnya. Nah, dengan demikian, konsentrasi BOD campuran setelah ada masukan baru air limbah pada periode 9 sampai 10, jam 9 sampai 10, kita dapat konsentrasi campurannya seperti ini. Cara yang sama kita lakukan untuk 10, 11, 11, 12 dan seterusnya. Ya. Itu kita lakukan seterusnya. Tentu ininya masing-masing kan berbeda. Ini selalu, nah ini kan dipakai untuk menggantikan ini untuk periode berikutnya jam 10 dan 11 toh, sehingga kita mendapatkan ini. Ya, seperti itu. Kolom yang terakhir sudah familiar juga karena kita melakukannya di tabel pertama sebelumnya. Massa beban BOD, tetapi ini sekarang ada yang terekualisasi. Caranya gimana? Selalu ingat satuan kilogram per jam, miligram per liter. Jadi kita harus cari yang namanya apa? Flow rate-nya kan miligram per liter, ini kan sama dengan gram per meter kubik ya. Harus dikalikan dengan meter kubik per waktu kan gitu toh, per second. Ini apa? Ya flow rate apa? Nah, ini yang penting. Ini flow rate-nya apa? Tentu flow rate-nya yang keluar yaitu VOC. Berapa nilainya? Ayo ya dicek ya. Gram per meter kubiknya dari mana? Yo ini. Ya, ini dia, ya, gram per meter kubiknya ini. Flow rate-nya, meter kubik per second-nya, VOC ini berapa? Ayo dicari. Ya, ada di slide yang saya bagikan ke saudara. Ini dia bebannya. Ya, beban massa. Ya, kalikan. Terus saudara cek.
ya, sehingga mendapatkannya. Oke, jadi tabel ini dari perhitungannya. Jadi saudara punya complete table baru, ya. Sekarang kita punya yang namanya konsentrasi POD terekualisasi, atau kalau mau dalam bentuk beban massa POD, beda satuan aja, ini satuan konsentrasi, ini satuan beban per waktu, kilogram per hour, saudara bisa ekspresikan. Nah, kemudian saudara bisa membandingkan antara yang tidak diekualisasi dengan yang diekualisasi dengan beberapa contoh. Nilai paling tinggi dibandingkan dengan average itu sekian untuk yang tidak ekualisasi. Yang ekualisasi itu sekian. Nah, lebih bagus mana? Yang jaraknya lebih besar atau lebih kecil? Minimum per average. Nih. Ya. Yang mana jaraknya, deltanya, saudara? Gitu ya. Mana lebih bagus? Oke. Saudara juga bisa mengekspresikannya dalam bentuk tabel atau grafik untuk mengevaluasi fungsi daripada plat ekualisasi. Sumbu mendatar, ini adalah waktu, ini adalah flow rate. Saudara bisa plot waktu, flow rate per waktu, baik yang belum diekualisasi dan yang sudah masuk plat ekualisasi. Sisi vertikal satunya adalah ini mass POD loading atau beban massa daripada POD-nya dalam kilogram per hour. Saudara juga bisa plot yang belum diekualisasi dan yang sudah masuk plat ekualisasi. Kita punya grafik ini. Nah, saya mau saudara mendigest ya dengan critical question. Cek lagi tadi itu tabel perhitungannya dan coba kemudian jawab ini. Yang pertama, dari mana 0,307 ini berasal? Ya, ini apa flow rate yang mana? Ya. Terus kemudian dari grafik sebelumnya, ini maksudnya, ya. Saudara please amati, cek dan buat note apa pengaruh keberadaan bak ekualisasi terhadap flow rate. Setelah diekualisasi flow rate-nya jadi gimana? Tuh, terhadap konsentrasi POD. Setelah melalui bak ekualisasi, konsentrasi POD-nya gimana? Atau ini juga bisa beban massa tadi itu ya. Beban massa yang tadi dinyatakan dalam kilogram per hour tadi, ya, kilogram per jam ya, itu bagaimana? Ya, please buat note, kita diskusi di ULS supaya saudara mengerti apa itu tabel ekualisasi. Kali ini sampai sekian, kita ketemu di online berikutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Terima kasih.